Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembacaan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Bekal akhirat di dalam meniti mengikuti sebaik-baik petunjuk dari hamba, sebaik-baik hamba, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana keseharian teladan kita Nabi Muhammad SAW? Wasabaqa Rasulullah SAW dalam sejarah al-aqdam. Nabi pernah lomba dengan yang jalan kaki atau lari. Pernah Rasulullah SAW mengajak Aisyah radhiyallahu anha lomba lari, tapi di tempat yang sepi, bukan di tempat yang ramai, bukan di hadapan para sahabat, tapi di padang pasir. Wasara, dan juga Nabi pernah bergulat, yakni latihan bergulat. Disebutkan di sini di catatan kaki, ya, bahwa disebutkan dalam Abu Dawud itu Nabi SAW pernah bergulat dengan Abu Rukana, sebagaimana diceritakan oleh cucunya Abu Rukana, diceritakan oleh anaknya Abu Ja'far bin Muhammad bin Rukana, bahwasanya Rukana sarah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sarah Nabi. Nabi pernah di pelatihan gulat gitu ya, maka Nabi mengalahkan Abu Rukana atau mengalahkan Rukana dalam gulat. Jelas ya, Nabi sangat kuat badannya. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam kekuatan badannya sebanding dengan 30 atau 40 laki-laki. Wa khasafa na'lahu biyadihi. Nabi juga menyambung tali sandalnya yang putus. Nabi menyambung tali sandalnya yang putus. Raqa'a thawbahu biyadihi. Nabi juga menembel kain bajunya yang bolong. Raqa'a dalwa. Nabi juga menembel sendiri ya. Timba sumur untuk ngambil air, sumur atau ember yang sobek. Wa halaba syatah. Nabi juga meras susu, puting susu kambing betinanya. Sebagaimana yang sudah pernah disampaikan, Nabi punya kambing berapa ekor? 100. Setiap lahir satu, maka disembelih yang lain. Yani Nabi tidak mau lebih dari 100. Apa ya kawan? Iya, karena Nabi SAW khawatir, takut dengan hari kiamat, hari hisab, bahwa harta itu yang halal itu dihisab, ditanya oleh Allah tentang hartanya dari mana dan juga untuk apa dibelanjakan. Maka beliau membatasi, tidak sampai berlebihan gitu ya, karena khawatir gak bisa menjawab nanti pertanyaan hari hisab. Kemudian wafala thawbah. Nabi juga melipat kain bajunya atau bajunya. Wa khadama ahlahu wa nafsah. Nabi juga membantu keluarganya di rumah. Iya, dalam urusan
rumah tangga, apakah itu mengambil sampah, ya, apakah itu membersihkan ruangan, iya, seperti itu, membantu keluarganya. Kemudian wa hamala ma'ahumul labana fi labina wa hamala ma'ahumul labina fi bina'il masjid. Nabi juga membawa ini apa? Batu bata, ya, ketika membangun masjid. Ikut membantu para sahabat ketika membangun masjid. Wa rabata ala batnihi al-hajar min al-ju'i tarah. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam pernah mengikat batu di perutnya karena lapar. Syuf ya kan, karena lapar. Ya. Ya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengomentari kisah ini, bahwa kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan batu di perutnya, kadang lebih dari satu, pernah batunya itu ada 3, terus diikat pakai kain untuk menahan lapar. Padahal beliau kan, antum tahu tadi, memiliki 9 istri, 9 rumah. Kemudian juga Nabi punya kambing 100. Iya. Ya, ini beliau itu, kata Syekh Ibnu Utsaimin, kaya, ghani, cukup, lakin 'asha 'aisha al-fuqara. Tapi Nabi itu hidup seperti orang miskin. Seperti orang miskin. Tawadhu. Tidak sombong. Itu ya. Bahkan ketika masalah lapar ini meletakkan batu di perutnya. Waktu itu Nabi SAW mendapati Abu Hurairah ada di jalan yang mau dilewati oleh Rasul. Ya, Abu Hurairah, ada apa kau duduk di sini? Maka dia memperlihatkan perutnya, ada batu di perutnya. Abu Hurairah lapar dia. Maka Rasulullah membuka bajunya juga. Nih, aku juga lapar. Bahkan batunya ada 3. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu ya ikhwan. Pernah Rasulullah SAW ketika salat subuh dan berzikir sampai subuh, pulang duha ke Aisyah radhiyallahu anha, karena gilirannya Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi nanya, apakah ada makanan? Apa kata Aisyah? Tidak ada ya Rasul. Apa yang Nabi ucapkan? Idzan inni shaim. Kalau begitu saya puasa. Kalau kita orang kan, ada makanan apa? Sarapan? Tidak ada. Golek kita orang, iya kan? Nyari kita orang. Golek sarapan. Apakah itu pecel? Apakah itu ketan ireng? Atau yang lainnya? Kita nyari. Nabi tidak. Ya sudah, kalau nggak ada. Padahal Nabi punya istri-istri yang lain kan? Bisa aja Nabi nanya ke istrinya yang lain kan? Tapi Nabi tidak seperti itu ya. Subhanallah. Ya, tawadhu beliau. Puasa katanya beliau hari itu. Puasa sunnah maksudnya. Di situ menunjukkan bahwa kalau puasa sunnah boleh tidak diawali dengan niat malam kalau puasa sunnah. Kemudian wasyabi'ataratan. Kadang Nabi kenyang. Artinya apa? Bahwa Nabi tidak selalu kenyang. Tidak selalu kenyang. Yani kadang kenyang, kadang Nabi tidak kenyang. Itu ya kawan. Bahkan kadang Nabi lapar. Iya. Bahkan mengikat perutnya dengan batu. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa adhafa wa udhifa.
Iya. Nabi juga menjamu tamu yang datang ke rumah beliau. Wa udhifa. Dan juga Nabi itu dihidangkan makanan atau minuman ketika beliau bertamu. Dan juga wahtujima fi wasati ra'sih. Nabi pernah dibekam di kepalanya yang tengah sini ya. Tapi hati-hati ya. Ada sebagian orang teledor dalam masalah membekam di kepala. Karena kepala itu tempat yang sensitif dan penting. Karena di situ ada tengkorak, ya. Tentunya di bawahnya tengkorak otak, ya. Kalau sampai tengkoraknya terluka, nah ini hati-hati. Makanya harus ahlinya. Saya pernah dibekam sama langganannya para dokter. Jadi dia itu ahli bekam dan dia langganannya para dokter. Jadi dia itu bersih dan higienis orang, nggak sembarang. Iya, dia pakai sarung tangan juga. Pokoknya betul-betul higienis, bersih. Nah, ketika saya minta untuk bekam kepala, kaget dia. Lah kenapa? Nggak berani tuh. Itu kepala itu harus bagian akhir saja katanya. Dan itu harus hati-hati, karena kalau sampai jarumnya atau siletnya itu kena tengkorak, itu sulit sembuhnya karena di dalam posisinya kena tengkorak, tulang tengkorak, maka hati-hati ya. Kemudian wa ala dhahri qadami, dan Nabi pernah dibekam di punggung telapak kakinya, punggung kakinya, yakni bagian atas ini, bukan di telapak kaki tapi bagian atas. Wahtujima fil akhdu'aini wal kahil wa huwa ma bainal katifain. Nabi juga pernah dibekam di antara kedua bahunya, di antara kedua bahunya. Itu yang paling aman dah. Iya. Watadawa. Nabi juga pernah berobat. Iya, wakawa. Nabi juga pernah diobati tanpa meminta. Wakawa lam yaktawi. Pernah diobati dengan cara di kay. Kay itulah dengan api. Maksudnya dinyat pakai besi yang panas itu. Tapi Nabi tidak memintanya. Beda antara ada orang melihat terus membantu untuk mengobati tanpa diminta dengan memintanya. Ini ada perbedaan ya kawan. Yang pertama boleh, yang kedua itu boleh tapi dengan syarat hatinya diusahakan jangan bergantung kepada orang yang dia mintai untuk mengkei, supaya hatinya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi juga raqa walam yartaqi walam yastarqi. Nabi pernah meruqyah, iya, orang yang sakit. Tapi Nabi tidak pernah minta kepada orang lain untuk diruqyah. Ini sama maksudnya. Kalau meminta diruqyah itu ada sedikit kecondongan hati kepada orang lain. Ya, jelas ya jemaah? Siapa yang tahu? Mengapa Nabi tidak minta diruqyah? Ada yang tahu kan? Hah? Barangkali ada yang pernah mendengar masalah ini. Di antara ciri tanda orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa adalah walam yastarqi, yakni dia tidak minta diruqyah sama orang lain. Mengapa? Kata ulama, yakni dia itu tidak bergantung hatinya kepada orang lain.
Sampai dalam masalah sakit dia nggak minta diruqyah. Padahal hukumnya boleh. Minta diruqyah itu hukumnya boleh. Tapi dia meninggalkan itu tawakkulan 'ala Allah. Ya dia meruqyah dirinya sendiri, bergantung hatinya hanya kepada Allah. Karena dia langsung minta sama Allah. Dia tidak minta kepada orang lain untuk meruqyah dia. Itu ya kan. Begitu pula walam yaktawun. Mereka tidak minta dikei sama orang lain. Sama maknanya dengan walam yastarqi. Jadi dia kalau berobat ya apa namanya? Mengobati dirinya sendiri dengan cara diruqyah atau minum obat, begitu ya kan. Tidak minta kepada orang lain untuk dikei. Diobat dengan cara dikei. Itu tadi. Kemudian wa la yatatayyarun, tidak menganggap mujur atau sial dengan pergerakan burung atau yang lainnya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka bertawakal atau bergantung hatinya kepada Allah untuk mendapatkan semua kebaikan dunia akhirat dan dijauhkan dari segala keburukan dunia akhirat dengan melakukan sebab-sebab yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa hamal marid mimma yu'dhi, dan juga Nabi SAW memberikan edukasi kepada sahabatnya ya maupun kepada orang sakit bagaimana caranya pencegahan dan pengobatan. Gitu ya jemaah. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa usul at-tibb thalatha. Pilar kedokteran itu ada 3. Atau pilar kesehatan itu ada 3. Yang pertama al-himyah. Himyah itu artinya pencegahan, tindakan preventif, yakni mencegah segala hal yang menyebabkan sakit. Contoh ya kawan, Nabi kalau makan kurma kadang dibarengi dengan bitih. Bitih itu semangka. Atau makan daging kambing misalnya, maka dibarengi dengan timun atau semangka. Mengapa? Penjelasannya kata ulama, karena kurma atau kambing itu panas, sedangkan semangka itu mendinginkan. Itu menunjukkan bahwa beliau apa? Melakukan apa? Pencegahan dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak menyebabkan sakit. Udah banyak para dokter, para ahli kesehatan itu di zaman sekarang ini ya jamaah, mengingatkan kita jangan sering-sering makan ini. Antum tahu kan? Yaitu makanan yang olahan, yang enggak alami, seperti sosis. Iya. Bahkan sosis itu adalah salah satu makanan penyebab utama kanker. Itu aja mas. Tapi itu kan disukai sama anak-anak itu. Maka kita sebagai orang tua harus memberikan edukasi dan mengarahkan kepada makanan-makanan dan minuman yang sehat. Sesekali bolehlah, sekali ya, sekali dalam sebulan atau sekali dalam 3 bulan. Tapi kalau tiap hari jangan. Kita jangan menyediakan makanan-makanan ibaratnya kalau istilahnya dokter, makanan sampah. Itu adalah makanan yang bisa menyebabkan kolesterol, menyebabkan diabetes, menyebabkan asam urat, menyebabkan bahkan wala'iyatubillah sakit kanker. Ya, itu ya kawan. Ya kita juga berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, minta kepada Allah agar dijauhkan dari penyakit yang buruk. Sebagaimana doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minas samami wal bakami wal junun wal judham wal baras wa sayyi'al asqam. Ada 6 penyakit yang Nabi berlindung kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari
Tuli, Bisu, kemudian dari Gila dan teman-temannya. Gila itu bukan hanya sinting, tapi termasuk mukodimahnya, yaitu stres, depresi. Ya itu mukodimahnya itu. Dan juga termasuk teman-temannya dia. Teman-temannya Gila itu seperti epilepsi. Kan mirip kayak orang gila itu kan, kalau lagi kejang. Kemudian ini loh apa? Kesurupan. Ya, itu juga termasuk sohibnya gila. Karena nggak sadar dia. Kemudian wal judam, kusta, wal baras, belang, wasayyi al asqam, dan dari penyakit yang buruk. Jadi di samping berlindung kepada Allah dari penyakit, juga melakukan pencegahan dari penyakit. Afwan, Indomie atau goreng atau kuah itu di Amerika. Ini nyata, ada videonya dan sudah dibicarakan oleh para ahli kesehatan. Itu ada tulisan di dekat situ, waspada, makanan ini bisa menyebabkan kanker. Itu ya kawan. Artinya jangan sering-sering. Bendino makan Indomie goreng, oh bahaya itu. Jangan setiap hari. Sekali sebulan bolehlah. Tapi setelah itu banyak minum, banyak olahraga ya. Kemudian banyak apa ini? Mengkonsumsi, didahului dengan makan kates supaya cepat keluar. Iya ya kawan. Kates itu penting sekali. Jadi pertama minum dulu terus makan kates. Banyak-banyak. Setelah itu terserah deh. Mau nasi goreng, mau apa? Ya, nah nasi goreng juga jangan sering-sering ya kawan. Karena minyaknya itu. Ya. Allah musta'an. Bahkan saya diberitahu sama mantan penjual nasi goreng yang bertahun-tahun deh. Dan dia punya komunitas bahwa kebanyakan, bahkan 90% lebih penjual nasi goreng itu menggunakan arak Cina. Namanya ciu. Oh ya apa ini coba? Ya, yang bagus itu sebenarnya nasi goreng itu yang alami itu dari rempah-rempah. Sekarang ini yang saya temukan nasi goreng yang sehat pakai rempah-rempah, tidak menggunakan bahan kimia, itu miliknya orang Arab. Ozen sawah ya. Nah, kalau ente pengen tahu di mana ya nanti di luar ya. Nanti kalau di sini nanti dikira kita orang jualan nanti. Iya kan? Kan tidak boleh jualan di masjid. Allah musta'an, Allah musta'an. Jadi seperti itu ya kawan. Mencegah, termasuk mencegah kita olahraga. Olahraganya apa? Jalan. Jalan apa? Jalan cepat. Serius. Itu menurut kesepakatan para dokter itu olahraga yang paling sehat. Paling sehat. Nggak ada resiko. Beda kalau olahraga yang memiliki musuh seperti sepak bola. Walaupun itu boleh ya, tapi hati-hati. Jangan niru kayak Ronaldo atau yang semisalnya sliding. Loh, saya kan juga guru di pesantren ya, baik offline atau online ya. Ya kadang offline, kadang online. Saya punya murid kurus SMP gitu ya, atau SD kelas 6, kurus. Di sliding sama kawannya yang gemuk di lapangan sepak bola. Apa yang terjadi? Patah kakinya. Maka saya ingatkan, antum ini main bola untuk sehat. Iya kan? Bukan untuk celaka loh, hati-hati loh. Bukan untuk celaka, saya ingatkan lagi. Maka jangan gaprak sahib antum. Wah, ini digaprak lah, mencelat kakinya, ya kan? Atau di sliding dengan keras, tidak boleh ya kawan. Jadi gimana Ustaz kalau main bola? Ya inti ya gitu aja. Apa di inti oper aja sudah. Ya, yang penting inti kan sudah lari berkeringat, cukup sudah. Inti tendang sana kemari sudah, kesek temanmu sana. Begitu. Jangan nanti giring dari mulai awal sampai akhir. Akhirnya di sliding dan diguaprai sama orang.
Jangan ya, hindari itu. Kalau di sliding atau di gaprak gimana? Loncat. Ya, spek bola itu ya. Lu bahaya ya kawan, sepak bola itu bisa patah kaki, bisa patah ini apa ini, tulang ini ya, dan lain-lain. Hati-hati lu. Gitu ya. Dan kalau sudah patah, jangan dibawa ke tukang pijat, tapi dibawa ke dokter spesialis bedah tulang. Iya, sehingga segera ditangani, dikasih obat, kemudian dikasih apa itu alat. Kalau memang belum patah parah, nggak perlu dioperasi, sembuh insya Allah. Tapi kalau dibawa ke tukang pijat, diurut tambah patah, tambah teriak-teriak, tambah sakit, tidak karu-karuan. Nah ini penting ya kawan. Sering banyak orang itu tidak paham masalah itu, dikira semua penyakit bisa dibawa ke tukang pijat. Tidak bisa ya. Jadi kita juga harus mengerti apa dasar-dasar kesehatan. Iya. Bagaimana cara menguatkan kardio kita? Itu jalan cepat itu. Afwan nih, ini untuk yang dewasa. Salah satu pencegahan penyakit adalah di samping tadi pekam ya, itu juga afwan nih, jima. Itu mengobati banyak penyakit, mencegah banyak penyakit. Makanya kenapa ada orang yang istrinya meninggal, setahun berikutnya dia kena kanker prostat. Apa sebabnya? Itu karena maninya tidak keluar. Makanya saya sarankan kepada orang-orang yang masih mampu untuk menikah, menikahlah. Ibnu Mas'ud mengatakan radhiyallahu anhu, sekiranya aku tahu bahwa nanti malam aku mati atau besok mati, aku gak punya istri hari ini, aku minta dinikahkan malam ini. Masya Allah, aku tidak mau menghadap Allah dalam keadaan sebagai bujangan. Loh, sekarang ini antum tahu berita sedihnya ya, banyak ikhwan dan akhwat yang belum menikah. Bahkan saya ini kadang dimintai untuk disuruh nyarikan jodoh-jodoh begitu kan, mak comblang. Dulu masih gampang, sekarang susah ya. Kenapa? Karena masing-masing itu laki ikhwan dan akhwat itu syaratnya berat ya ikhwan. Kalau yang cewek itu minta, akhwat itu minta PNS minimal itu. Loh, kalau muadzin gimana? Oh, enggak mau deh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Beda dulu. Ini muadzinnya developer. Oh, mau. Nah, gitu ya, ikhwan. Yang ikhwannya juga pilih-pilih. Ikhwannya ini pilih-pilih. Milih yang apa kayak? Ya sing rodok-rodok kaya angsa ngono. Angsa. Ya Allah, ayu kaya angsa ngono kuwi. La haula wala quwata illa billah. Ya wis lah. Itu golek dhewe angel iki ya apa carane iku. Jadi coba lihat ya, di zaman Nabi itu nikah itu mudah ya. Ada seorang perempuan ya, janda, datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, jika kau mau nikah, aku mau sama anda, ya nikahi saya. Itu kata janda. Maka Nabi melihat, itu di depan sahabat. Mungkin Nabi melihat wanita itu dari atas sampai bawah. Terus Nabi tidak memberi kalimat jawaban sama sekali. Terus ada seorang sahabat bilang, duduk di situ, ya Rasulullah, illam takun biha hajah fazawijniha. Ya Rasulullah, jika kau tidak mau sama dia, nikahkan aku dengan dia. Berarti dia mau sama janda itu. Kata Rasulullah, kau punya apa untuk mahar dia gitu loh? Tidak ada ya Rasulullah, kecuali sarung ini yang aku pakai. Lah kalau kamu pakai, kalau kamu kasihkan dia, kamu kan tidak punya baju. Bayangkan coba ya kawan, dia punya cuma sarung. Jadi supaya nggak kelihatan udele dan dadanya, diletakkan di atas begini, diikat begini sarungnya. Dan dia sholat pakai itu, kemana-mana pakai itu, keluar rumah pakai itu. Tidak ada baju selain itu. Terus kata Rasulullah, iltamis walau khataman min hadid.
Carilah walaupun ini apa ini? Cincin dari besi, kempieng. Bahasa Malangnya kempieng ya. Pulang dia nyari kempieng itu, nggak dapat ya. Datang pada ya Rasulullah, aku nggak dapat ya Rasulullah, walaupun cincin dari besi. Khatam bin Hadid nggak dapat ya. Apakah Rasulullah menyuruh dia untuk utang? Tidak. Apa kata Rasulullah? Apa yang kau miliki dari hafalan Quran? Katanya, aku hafal beberapa surat pendek. Ya sudah, zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Aku tingkatkan kamu dengan mahar, kau bacakan Al-Quran pada dia yang kau hafal itu. Udah dibacakan Quran, udah bawa pulang. Coba lihat ya kawan, betapa mudahnya nikah itu. Kalau zaman sekarang itu, wih, nyewa gedung tok 60 juta. Sing apik yo gedunge. Kemudian catering biro. Wah, larang iku. Kemudian hiasan lagi. Make up. Belum apalagi fotografernya, weddingnya, organizernya. Wah, sudah bisa ratusan juta ya. Jadi anak-anak muda sekarang mau nabung dulu. Lah karena nabung dulu itu akhirnya umurnya sampai 30. Sudah banyak yang bilang sama saya itu, sekarang ini kalau masih 25 belum siap. Kenapa? Karena biaya nikah mahal. Nah tuh, betul nggak ya kawan omongan saya ini? Itu saya dengar langsung dari orang-orang tua. Karena permintaan dari keluarga si perempuan ini di gedung dan lain-lain. Lah kalau punya fulus banyak sih nggak masalah ya, ya kan? Lah sekarang kan nggak semua orang kaya. Sebenarnya, ya walaupun orang tua itu kaya, tawarkanlah kepada calon mantu dan anaknya yang perempuan misalnya. Nah, Abi ada uang 500 juta. Bisa aja 500 juta ini dihabiskan dalam satu hari. Bisa loh. Ada orang nikah ya kan di gedung yang di hotel itu sampai 1 M. 1 M. Lah tamunya ada 5.000. Kemudian dari mulai duhur sampai malam. Kemudian ini apa namanya? Makanannya prasmanan, mewah dah. Tapi ada satu yang saya tidak suka, ngundang artis dari Jakarta. Artis top, penyanyi. Itu sampai 1 miliar itu dananya. Coba ya kalau diberitahu kepada anak misalnya, Abi ini punya uang 1 M misalnya, kamu mau nikahnya di KUA, kemudian atau tidak apa-apa di rumah gitu ya, yang luas ada halamannya ada itu. Kemudian kita undang misalnya 300 orang, kita kasih makan 1 piring nasi rames dengan minuman dan buah-buahannya lengkap. Dah. Makan di tempat. Selesai pulang. Gak perlu kita datangkan event organizer untuk foto-foto, gak perlu. Foto-foto pakai HP aja masing-masing. Dan gak perlu didudukkan berdua. Dan yang mau salaman masing-masing sesama jenis. Setelah itu selesai pulang. Terus itu biayanya sekitar 20 juta, ya kan? Nah sisanya 980 juta kamu ambil, terserah mau kamu belikan apa, mau pilih yang mana? Pasti mantu itu bilang saya pilih yang ini aja, yang 980 jutanya untuk ongkos beli rumah dan mobil dan umroh, betul nggak? Daripada 1 miliar habis dari duhur sampai malam, maksiat lagi, ngundang artis lagi, makanannya sampai tumpah-tumpah, mubazir. Iya, akhirnya dibawa sama itu event organizernya itu, dibungkusin sama dia, saking banyaknya makanannya yang nggak habis. Ini ya kawan. Maka coba kita umat Islam, ya kita nikah itu mantu itu kan tujuannya kan untuk apa ya?
untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan untuk kebahagiaan anak-anak kita dan mantu kita. Betul nggak? Ya kalau misalnya mertua minta, ya sudah kasih aja berapalah. Masih sisa 980 juta, masih banyak sisa. Kan ada di Bugis itu kalau nikahan itu kan minta berapa dia? Iya kan? Mertua itu minta juga. Nah, ya sudah kasih aja berapa. Dan masih banyak sisanya untuk anaknya dan mantunya. Punya rumah, beli mobil baru, bulan madu umroh, jauh lebih baik daripada 1 miliar habis satu hari. Yang kedua, hifdzus shihah, yaitu menjaga kesehatan. Nah ini juga penting ya. Jadi orang sudah sehat itu dijaga. Ya ini jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia sakit. Ini penting juga. Apakah dengan minum madu? Iya. Apakah dengan olahraga? Itu di samping setelah pencegahan, kemudian menjaga kesehatan. Jangan sampai kecelakaan, harus taat aturan di jalan, jangan sampai terluka ketika olahraga. Kemudian yang ketiga, istifragul mada al-mudirrah, yaitu menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di badan. Apakah pengobatan dengan cara herbal, apakah dengan dibekam, apakah dengan cara berobat ke dokter yang amanah dan ahli. Itu ya kawan. Masya Allah. Di antara ayatnya ini dibawakan dalil, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastum nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Ini syahidnya, jika kau tidak mendapati air karena sakit atau memang nggak ada air sama sekali, maka boleh tayamum. Coba orang yang sakit, meriang atau apa yang dia nggak bisa kena air wudhu, kena air, ya maka diizinkan untuk tayamum. Atau luka parah, ya luka-luka berdarah-darah, maka boleh dia tayamum. Jangan kena air. Bukankah dokter bilang jangan kena air? Ya sudah, jangan kena air. Nihaiyan sama sekali. Luka-luka itu nggak boleh kena air, apalagi parah, apalagi di kepala. Wah, bisa mati orang. Maka tayamum saja. Ini dalam rangka mencegah supaya tidak parah. Ini dalil bahwa Islam itu mencegah dan mengobati dan memberikan solusi. Bukankah musafir dibolehkan untuk berbuka di siang hari Ramadan, ya, untuk menjaga kesehatannya supaya dia nggak sakit, supaya dia nggak sakit. Contoh, misalnya ada orang umroh nih, berjalan dari Surabaya ke Madinah Ramadan, berangkat jam 12 siang, itu nyampe di Madinah itu nambah berapa jam itu? Kan 9 jam ya, hitung aja itu. Itu sampai Madinah itu masih belum maghrib. Ya, ketika landing itu belum maghrib. Kemudian sehingga puasanya itu yang biasanya di Indonesia 12 jam menjadi 17 jam atau sampai 19 jam, tergantung jadwal keberangkatannya. Nah, sekarang ada orang memaksa dirinya puasa selama 17 jam dari Indonesia sampai Saudi. Akhirnya apa? Sakit. Atau 19 jam sakit, akhirnya sampai di Madinah sakit, dia opname. Loh, seharusnya kan senang-senang ibadah toh di Masjid Nabawi, ini malah di rumah sakit. Gara-gara apa? Memaksakan diri puasa dalam waktu yang lama. Kalau saya makan di pesawat itu, makan, dihidangkan makanan, saya ambil rukhsah. Ya, waktu itu sudah juk kita orang lapar dan geling-geling titik, makan kita orang. Jamaah heran, kok Ustadz makan? Loh, kan ada keringanan, daripada nanti antum sakit loh. Hati-hati loh, ya.
Nah, itu yang kuat-kuat itu memaksakan diri puasa, akhirnya sampai Madinah di bandara itu belum maghrib. Begitu naik itu apa namanya? Bis menuju itu ya. Nah, baru adzan. Itu saya lihat mereka udah pada duduk lemes sampai ngombe ya kan. Hampir geblak ya kan. Ya sudah, tapi alhamdulillah selamat. Ya, jadi Islam mencegah. Maka orang-orang musafir itu boleh tidak berpuasa di siang hari. Boleh pilih dia. Boleh dia pilih untuk puasa atau tidak. Supaya tetap kuat badannya. Ya. Ya kawan, kenapa disyariatkan tahallul? Tahallul. Subhanallah. Itu manfaatnya luar biasa ya kawan. Pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Itu ada sahabat tumone akeh, kutu rambutnya buat sampai yatasaqat, berjatuhan kutunya itu. Alhamdulillah ada syariat tahallul, gondol sembuh, hilang tumone. Iya, antum saya laki-laki tumon, gondol sudah selesai, itu obatnya. Nah ini juga dikiaskan dengan semua hal ya. Jadi kita jangan melakukan sesuatu yang menyebabkan kita tambah sakit. Seorang kalau misalnya tahu bahwa rokok itu haram, dan dokter Bobby ahli jantung itu terkenal itu mengatakan bahwa sekali merokok beresiko kena jantung koroner. Kapan? 10 tahun lagi. Itu kata dokter jantung, ahli jantung Indonesia. Apalagi setiap hari merokok. Kalau misalnya ada perokok berat, tiba-tiba dia geblak, ya, tiba-tiba kena serangan jantung, itu akibat rokok. Jadi ada penyempitan pembuluh darah yang menuju jantung. Dan itu harus, kalau dia nggak punya BPJS, itu dipasang ring, satu ring itu harganya 30 juta. Hitung aja, ada orang dipasang ring sampai 5 di pembuluh darah yang menuju jantung. Maka tinggalkan rokok sama sekali. Demikian ikhwani barakallah lana walakum. Semoga Allah azza wa jalla memberi kita semua kebaikan dunia akhirat dan dijauhkan dari segala keburukan dunia akhirat. Allahumma inna nas'aluka bisari asma'ikal husna wa sifatika al-ula wa bi annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. اللهم اغفر لنا ذنبنا كل دقه وجله وأوله وآخره علانيته وسره. اللهم إنا نعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك اليقين والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.